Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik ramah anak. Di era lama, reaktif, fokus pada moderasi konten, menghapus konten setelah bahaya terjadi. Beban ada pada orang tua dan pengguna. Pendekatan satu aturan untuk semua. Di era baru, proaktif dan by design. Privacy by design. Pelindungan hak privasi dan keamanan terintegrasi sejak tahap pengembangan produk. Pasal 2. Tanggung jawab ekosistem. Beban kepatuhan berada pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Kepentingan terbaik anak. Prioritas di atas kepentingan komersial. Pasal 8. Siapa yang diawasi? Target demografi, definisi anak. Seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ini sesuai pasal 1. Kategori PSE terikat. Pasal 3 dan 4 berlaku bagi PSE publik dan PSE privat, badan usaha ataupun masyarakat. Kategori 1 secara eksplisit produk, layanan dan fitur yang secara khusus dirancang untuk anak. Kategori 2 potensial, produk, layanan dan fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak. Apakah produk Anda termasuk mungkin diakses anak? Ini diagnostik checklistnya sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Syarat dan ketentuan. Dokumen internal menunjukkan desain atau target audiens menjangkau anak. Komposisi pengguna. Bukti kuat adanya pengguna rutin di bawah 18 tahun. Target iklan. Promosi atau iklan layanan ditujukan atau menarik bagi anak. Elemen desain UX UI, visual gamifikasi atau desain antarmuka yang menarik minat anak. Kemiripan substansial, memiliki kesamaan fungsi dengan produk lain yang telah terbukti diakses anak. Diagnostik risiko, pasal 5. Kewajiban penilaian mandiri atau self-assessment yang wajib dilaporkan kepada kementerian. Profil risiko tinggi atau high risk, syarat memiliki satu atau lebih aspek berikut. Memungkinkan kontak dengan orang asing atau tidak dikenal. Paparan konten pornografi, kekerasan atau ancaman nyawa. Eksploitasi anak sebagai konsumen atau komersialisasi. Ancaman terhadap keamanan data pribadi. Memicu adiksi atau kecanduan digital, gangguan kesehatan psikologis atau fisiologis. Untuk profil risiko rendah, syaratnya bebas dari semua aspek risiko tinggi yang telah disebutkan sebelumnya. Operasional pertama, privasi secara baku atau privacy by default, tingkat privasi tertinggi sesuai pasal 7 dan 10, produk harus dikonfigurasi pada pengaturan privasi tertinggi secara default sejak awal diakses. Penilaian dampak atau DPIA pada pasal 7 wajib menyusun penilaian dampak perlindungan data pribadi secara sistematis untuk memitigasi risiko. Transparansi dan bahasa, pasal 11. Informasi layanan harus lengkap, akurat, tidak menyesatkan, dan disusun dalam bahasa atau format yang mudah dipahami oleh anak. 2. Matriks pembuatan akun dan usia.
Untuk usia 3-12 tahun, pembuatan akun hanya diizinkan pada produk yang dirancang khusus anak, memiliki risiko rendah, dan dengan persetujuan orang tua. Usia 13-15 tahun, pembuatan akun hanya diizinkan pada produk risiko rendah, umum atau khusus, dan dengan persetujuan orang tua. Usia 16-17 tahun, pembuatan akun diizinkan pada produk secara umum, namun tetap membutuhkan persetujuan atau konfirmasi orang tua. 3. Verifikasi usia dan mekanisme persetujuan. Constraint pasal 22, verifikasi usia harus aman. Data wajib dihapus setelah verifikasi selesai dan disediakan mekanisme banding usia. Pengguna kurang dari 17 tahun, mekanisme wajib mendapatkan persetujuan aktif. Batas waktu maksimal 24 jam bagi orang tua untuk menyetujui, tanpa persetujuan akses ditutup. Merupakan penjelasan pasal 9. Pengguna tepat 17 tahun, mekanisme PSE dapat meminta persetujuan langsung dari anak, namun wajib memberikan notifikasi ke orang tua. Batas waktu, orang tua memiliki 6 jam untuk menolak. Jika ditolak atau persetujuan batal dan data dihapus. Penjelasan pasal 9. Larangan tegas pasal 17-19, manipulasi UX dark pattern pasal 17. Dilarang menggunakan teknik terselubung atau tidak transparan yang mendorong anak untuk memberikan data berlebih, menurunkan privasi, atau membahayakan kesehatan mental ataupun fisik. Pelacakan geolokasi presisi pada pasal 18 dilarang mengumpulkan geolokasi presisi secara default. Ada pengecualian ketat. Lihat pada syarat khusus. Pemrofilan baku pasal 19 dilarang melakukan profiling anak secara baku untuk tujuan apapun, termasuk penawaran produk komersial. Pengecualian terbatas geolokasi dan pemrofilan. Geolokasi diizinkan jika ada pada pasal 18 sangat diperlukan untuk menyediakan layanan yang diminta oleh anak. Hanya aktif untuk waktu terbatas, wajib ada penanda atau notifikasi visual yang jelas kepada anak bahwa lokasi sedang dilacak. Pemrofilan diizinkan jika sesuai dengan pasal 19, PSE dapat membuktikan profil tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak atau merupakan fitur esensial yang diminta anak secara aktif atau sadar dengan jaminan teknologi yang efektif melindungi dari bahaya. Transparansi fitur dan pemberdayaan pengguna. Sinyal pemantauan aktif pasal 13. Sistem wajib memberikan notifikasi berupa tanda atau sinyal yang jelas kepada anak saat mereka sedang dipantau atau dilacak. Alat pelaporan intuitif pasal 23 wajib menyediakan mekanisme aduan yang mudah diakses dan digunakan oleh anak atau orang tua untuk melaporkan penyalahgunaan. Tanggung jawab perangkat IoT atau Internet of Things pasal 15, mainan atau perangkat pintar yang memproses data pribadi anak wajib secara tegas menentukan pihak yang bertanggung jawab. Mekanisme pengawasan dan intervensi kementerian pasal 24-30, pemantauan proaktif dan penelusuran. Kementerian berwenang memantau aktivitas transaksi elektronik dan menelusuri dugaan pelanggaran tanpa menunggu aduan. Kanal aduan publik. Publik dapat melaporkan indikasi kerugian. Kementerian memiliki waktu maksimal 3 hari kerja untuk merespon dan memulai pemeriksaan.
Kementerian berwenang memanggil perwakilan PSE, meminta akses data, menunjuk ahli, hingga memberikan perintah perbaikan langsung ke dalam sistem elektronik. Eskalasi sanksi administrasi pada pasal 38 sampai 44, tahap 1 teguran tertulis, diberikan maksimal 2 kali, jeda antara teguran pertama dan kedua adalah 7 hari kerja. Tahap 2 denda administratif, dikenakan jika teguran diabaikan, pelanggaran kategori berat, dan PSE tidak kooperatif. Tahap 3 penghentian sementara, pemblokiran akses pada fitur atau layanan tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan kementerian. Tahap 4 pemutusan akses atau blocking, pemutusan penuh instansi atau layanan, sanksi tidak menghapus tuntutan pidana atau perdata. Ekosistem perlindungan, ini sinergi 3 pilar termaktub pada pasal 48, ada the protection triangle, ini dari penyelenggara sistem elektronik sebagai implementator, ini mengedukasi ekosistem digital baik secara literasi, melatih karyawan, dan mematuhi privacy by design. Untuk pemerintah selaku regulator dan fasilitator menyediakan layanan terintegrasi, mengawasi pelaksanaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk orang tua dan masyarakat sebagai pengawas aktif, membantu memilih produk sesuai usia, memantau penggunaan, memberikan persetujuan sadar, dan melaporkan pelanggaran. Masa transisi atau panggilan bertindak ada pada pasal 49 sampai 50. Diundangkan pada Maret 2025, masa transisinya maksimal 2 tahun. Pada 27 Maret 2027 yang merupakan deadline kepatuhan penuh. Yang pertama, lakukan self assessment untuk risiko tinggi ataupun rendah pada seluruh lini produk. Yang kedua, audit aliran data UI UX, hapus dark pattern, ubah privacy menjadi default high. 3. Rancang mekanisme verifikasi usia dan parental consent yang mematuhi batas 24 jam atau 6 jam. Demikian, terima kasih.